Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Fonsa dengan NIM 333-421-0095. Di sini saya akan mempresentasi tentang proses pada permukaan padat part 2, yaitu ada katalis heterogen dan proses pada elektroda. Baik, pertama itu katalis heterogen. Katalis heterogen adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tapi tidak mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Katalis bersifat mempengaruhi kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitas tanpa mengalami perubahan secara kimiawi pada akhir reaksi. Bisa dilihat dari pada gambar, katalis heterogen adalah proses katalis yang melibatkan lebih dari satu fasa. Biasanya fasa katalis itu padat. Lalu konsep reaksi katalis heterogen itu ada reaksi katalik, yaitu terjadi pada antar muka, fluida padat, AE, luas permukaan antar muka harus tinggi, lalu pengaruh secara signifikan pada laju reaksi. Lalu tipe katalis itu ada poros, terus ada molekular CFP, contohnya clay, zeolite dan lain-lain. Lalu ada monolitik, mengurangi pressure drop dan tahanan transfer panas. Contohnya ada catalytic converter atau honeycomb. Lalu ada supported, terus ada unsupported. Contohnya ada Promet FE dan lain-lain. Lalu deaktivitas katalis itu ada aging, ada poisoning, lalu ada cooking. Baik, selanjutnya tahapan reaksi. Tahapan reaksi katalik itu ada 7. Satu ada transfer massa atau difusi reaktan blok, permukaan reaktan, permukaan eksternal palet katalis, lalu kedua ada difus reaktan, mode poli-poli, lalu menjadi permukaan internal katalis melalui pori, lalu kedua ada adsorpsi reaktan, yaitu permukaan katalis, lalu yang keempat ada reaktan pada permukaan katalis, lalu yang kelima ada desorpsi produk, contohnya spesies B, jadi dari permukaan katalis. Lalu yang keenam ada difusi produk dari permukaan internal palet menuju mulut pori pada permukaan eksternal katalis. Lalu yang terakhir ada transfer massa produk dari permukaan eksternal ke pasabuk. Lalu mekanisme itu ada mekanisme LH, yaitu Lackner-Hiselwood. Reaksi terjadi jika reaksi sudah terabsorpsi di permukaan, sehingga akan menghasilkan produk, misalnya pada proses elektrolisis NaCl yang melibatkan arus listrik yang berfungsi untuk mengaktifkan molekul reaksi sehingga kedua reaksi teraktifkan, maka kedua reaksi tersebut harus terabsorpsi di permukaan. Lalu yang kedua ada mekanisme ER atau Reader L. Dalam mekanisme ini, molekul fasa gas bertabrakan dengan molekul lain yang telah terabsorpsi di permukaan, sehingga hubungan L-Riedel adalah antara fasa gas dan fasa padat. Lalu selanjutnya kita ke proses pada elektroda. Proses pada elektroda adalah konduktor yang dilalui arus listrik dari suatu media ke media lain, sehingga dari sumber listrik ke perangkat atau bahan, elektroda dapat mengambil beberapa bentuk yang berbeda, termasuk kawat, piring, atau tongkat, dan yang paling sering terbuat dari logam, seperti tembaga, perak, timah, atau seng. Tetapi juga dapat dibuat dari bahan konduktor listrik non-logam, seperti grafit. Lalu elektroda digunakan dalam pengelasan listrik, baterai, obat-obatan, dan industri untuk proses yang melibatkan elektrolisis. Lalu ada anoda dan katoda. Anoda adalah elektroda
bisa berupa logam maupun penghantar listrik lain pada sel elektrokimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir ke dalamnya. Arus listrik mengalir berlawanan dengan arah pergerakan elektron. Pada proses elektrokimia, baik sel galvanik atau baterai maupun sel elektrolisis, anoda mengalami oksidasi. Lalu katoda. Katoda adalah elektroda dalam sel elektrokimia yang berpolarisasi jika arus listrik mengalir keluar darinya. Pada baterai, biasanya baterai karbon atau seng. Karbon seng yang menjadi katoda adalah seng, yang juga menjadi pembungkus baterai. Sedangkan pada baterai di alkalin, yang menjadi katoda adalah mangan oksida. Lalu proses elektroda, sebuah elektroda yang berfungsi sebagai lokasi di mana keseimbangan oksidasi reduksi terbentuk antara logam dan apa yang ada dalam larutan elektroda dapat berupa anoda atau katoda. Anoda menerima arus atau elektron dari campuran elektrolit sehingga menjadi ekster oksidasi. Ketika atom molekul cukup dekat dengan permukaan elektroda, solusi di mana elektroda ditempatkan mendonasikan elektron. Ini menyebabkan atom atau molekul menjadi ion positif. Sebaliknya terjadi dengan katoda. Di sini elektron dilepaskan dari elektroda dan larutan di sekitarnya berkurang. Lalu macam-macam proses elektroda itu ada larutan elektroda, ada arus elektroda, ada elektrolisa, ada voltametri, dan ada sel galvanik. Larutan elektroda yang kontak dengan larutan elektrolit memperoleh muatan sebagai akibat terlepas atom ke dalam larutan sebagai kation, meninggalkan muatan negatif atau sebagai akibat dari ion menjadi melekat pada permukaan. Lalu arus elektroda, arus adalah laju aliran muatan dari rapat arus 1A cm menjadi 2 mewakili aliran sekitar 10 mol elektron per detik per cm persegi. Densitas arus adalah ukuran laju proses transfer elektron yang terjadi pada elektroda. Lalu voltametri. Voltametri atau voltameter yang bisa kita kenal sebagai coulometer adalah instrumen ilmiah atau alat yang digunakan untuk mengukur muatan listrik melalui aksi elektrolit. Satuan SI, Standar Indonesia Nasional untuk muatan listrik adalah coulomb. Lalu elektrolisa. Elektrolisa merupakan suatu proses perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Peralatan dasar dari sel elektrolisa adalah 2 elektroda, atau umumnya konduktor logam, yang dicelupkan ke dalam elektrolit konduktor ion, atau dalam hal ini berupa air, dan sumber arus. Lalu yang terakhir adalah sel galvani. Sel galvani atau biasa kita sebut sebagai sel volta, adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Louis Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.